Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak sejawat semua. Selamat datang di episode Ngobati episode kedua. Ngobati yaitu ngobrol bareng IYPG Jatim. Perkenalkan, saya Apoteker Mahfira yang akan bertugas sebagai moderator pada Ngobati episode ini. Nah, saya nggak akan sendirian nih. Akan ada narasumber yang akan membahas tentang personal branding. Kan banyak nih ya kabar-kabar yang lagi hot gitu. Kira-kira ada nggak ya peranan personal branding dalam menghadapi isu-isu terkini, apalagi untuk seorang apoteker? Nah, saya langsung saja invite narasumber kita. Ditunggu terlebih dahulu ya. Wah, sudah bersama kita Hai. nih. Ada Kakak Hoirunisa Nirahma Putri, Magister Psikologi, seorang psikolog klinis. Jadi beliau ini merupakan seorang psikolog klinis yang sekarang berpraktiknya di Rumah Sakit Jiwa Menur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul ya, Kak? Betul. Oke. Beliau juga menamatkan sarjana psikologi dan magister psikologi profesinya di Universitas Erlangga. Hari ini kita akan bahas tentang personal branding. Di sini personal brandingnya bisa dari segi individu atau pribadi dan juga dari segi profesi ya, Kak ya. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, teman-teman sejawat apoteker atau teman-teman yang lain kalau misalnya mau ada pertanyaan untuk Kak Nisa, bisa langsung ditulis di komen. Nanti kita bisa bacakan, kita bisa tanyakan ke Mbak Nisa langsung. Mbak Nisa, dari segi psikologis nih, arti dari personal branding itu apa sih, Mbak? Dari sisi psikologis ya, sebenarnya personal Mm-mm. branding itu bagaimana kita membentuk gitu ya, membentuk persepsi seseorang terhadap diri kita gitu. Oke. Gampang itu gimana kita memberikan gambaran diri kita kepada orang lain gitu, Mbak. Citra gitu ya, citra diri gitu Betul, ya. citra diri. Betul, betul banget. Citra diri. Oh, oke. Kalau misalnya kita bertanya nih, sebenarnya seberapa penting sih Mbak personal branding ini dari segi kita sebagai seorang individu atau Mm-mm. sebagai seorang profesi gitu. Kalau misalnya dari IPG Jatim ini kan apoteker Mm-mm. muda gitu ya. Kalau dari Mm-mm. segi personalnya seperti apa, kalau dari segi profesi seperti apa, seberapa pentingnya? Sebenarnya profesi apapun ya itu penting juga ya Mbak. Pentingnya adalah ketika memang kita membentuk personal branding gitu ya, yang paling kelihatan adalah orang lain itu bisa percaya sama kita. Kita itu bisa Oh, ya gitu ya. Jadi iya. orang itu melihat kita tuh, oh Mbak Vira tuh yang ini loh orangnya. Gitu. Mbak Vira tuh apoteker yang suka edukatif loh gitu. Nah jadi pentingnya adalah mereka mengenal kita sebenarnya. Gitu ya. Jadi Oh, sisi goalsnya individu adalah maupun dikenal. profesi. Iya, Oh, iya. betul gitu. Oh, jadi emang tadi membentuk citra yang agar Mm-mm, bisa dikenal gitu. Nah, mm-mm, kan kadang itu betul. orang pengennya ada yang memberikan citra yang positif gitu. Ada juga orang yang Mm-mm, malah memilih, ya nggak apa deh, citranya nggak terlalu positif, tapi yang penting dikenal gitu. Nah, itu mm-mm. bagaimana, Mbak? Kan Nah ada tuh itu biasanya. betul betul itu bedanya personal branding sama apa ya pencitraan gitu ya bahasanya gitu ya. Kalau pencitraan Oh, sekarang tuh mungkin konotasinya negatif, tapi sebenarnya kalau dalam KBBI citra itu sebenarnya gambaran diri gitu kan ya. Cuman memang oh, sekarang tuh kalau ngomong pencitraan itu kesannya kan negatif gitu ya Mbak ya. iya, betul, betul. Nah, kenapa sih makanya personal branding itu bedanya adalah personal branding ini terstruktur gitu ya Mbak. Jadi kita itu secara sadar, ini tuh kita tuh secara sadar gitu kan ya, melakukan sesuatu yang membuat kita itu bisa dikenal sama orang lain. Gitu. Kalau emang ada Oh, orang lain yang memang udahlah biasa aku gini aja, ya nggak apa-apa, itu pilihan mereka gitu. Karena personal branding itu memang benar-benar pilihan orang yang memang dia punya tujuan. Aku nih pengen sebagai individu yang seperti apa sih gitu. Aku tuh pengen nggak hanya sekedar individu sih, aku punya profesiku sebagai apoteker atau psikolog gitu ya. Tapi mau yang dikenal seperti apa sih profesi apoteker dan psikolog kan banyak banget ya Mbak ya, gitu ya pasti banyak banget gitu kan. Jadi apa sih yang sebagai pembeda aku dengan yang lainnya gitu. Jadi seperti itu lebih. Jadi emang ada proses pilihan juga gitu. Jadi kalau Betul. personal branding Mm-mm. batas
citra kita untuk dikenal orang lain tuh maunya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana kita ingin dikenalnya itu udah kembali ke ranah pilihan kita masing-masing gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Kalau misalnya kita mau dikenal baik ya kita harus memberikan yang baik-baik juga seperti betul. Kalau mau dikenal baik ya prosesnya juga harus baik gitu. Kalau mau dikenal citranya sebagai yang biasa-biasa aja ya itu pilihannya ada di diri masing-masing. Dan tidak masalah juga ya Mbak ya kalau misalnya ya pengennya ya standar-standar aja deh, aku nggak terlalu pengen yang mengungkapkan diriku yang sebenarnya gitu, itu nggak apa-apa ya Mbak? Nggak masalah sih selama dia tidak apa namanya ya Mbak, dia tahu konsekuensinya apa gitu. Konsekuensinya mungkin karena pilihan itu ya. Iya betul, konsekuensinya terhadap pilihannya. Mungkin ya konsekuensinya kalau memang orang yang seperti itu mungkin bisa apa namanya, kok aku misalnya nih ya, kok aku nggak pernah ya apa namanya dipanggil sama bosku ini ya untuk ngatasi masalah ini dan lain sebagainya. Nah, itu konsekuensinya gitu kan, bahwa dia tidak memunculkan dirinya gitu, itu konsekuensinya dia gitu. Yang penting dia tidak apa namanya ya, bahasa Jawanya ngerusulo gitu ya Mbak ya, bahwa dia sadar terhadap konsekuensinya sendiri gitu. Oke. Iya. Nih kalau misalnya kita bahas sudah tadi menyinggung tentang konsekuensi gitu ya Mbak ya. Kalau tujuan atau manfaat dari personal branding sendiri nih apa Mbak kalau dari segi psikologis? Tujuannya baik tadi, itu kenapa? Baik itu yang personal branding yang baik ataupun buruk. Oke. Jadi tujuannya sebenarnya tadi seperti yang saya sebutkan di awal, supaya orang-orang tuh mengenal kita gitu ya. Yang pertama itu tujuannya gitu ya, supaya kita tuh ada pembeda dari yang lain gitu Mbak, sebagai individu maupun profesi gitu ya. Di kantor pun ya orang profesi apoteker banyak, psikolog juga banyak, cuman apa sih yang beda gitu. Sedikit yang membedakan, kalau misalnya nggak perlu banyak-banyak dulu deh Mbak gitu. Kalau banyak-banyak kan mungkin bingung ya, aku harus bedanya kayak gimana nih gitu ya, nggak perlu. Jadi apa sih yang sedikit yang keahlian yang bisa kamu tingkatkan, ya itu yang kamu munculkan gitu. Manfaatnya apa sih personal branding gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita bisa meningkatkan kredibilitas kita gitu ya. Kita bisa dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab nih. Kita bisa dikenal sebagai orang yang komunikasinya baik nih gitu kan ya. Nah seperti itu manfaat yang pertama. Yang kedua manfaatnya adalah kita ketika kredibilitas kita naik gitu ya, kita jadi percaya diri gitu kan. Oh alhamdulillah nih gitu ya, aku dipercaya banyak orang gitu, berarti aku ini apa yang aku lakukan selama ini nggak sia-sia gitu ya. Jadi kepercayaan diri kita naik gitu ya. Ketiga itu kita biasanya bisa memperluas jaringan gitu ya Mbak, koneksi kita. Jadi biasanya kan kalau misalnya apa namanya kita memunculkan apa ya seseorang yang berbeda, itu pasti aku butuh nih apoteker yang kayak gini nih, kamu punya kenalan nggak sih? Oh ya aku punya, ada kayak gini nih. Itu jadi memperluas jaringan seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu memang. Jadi 3 itu sih yang sebenarnya manfaat yang utama gitu ya. Jadi yang bisa kita dapatkan itu selama proses itu adalah itu. Jadi gitu. Banyak manfaatnya juga ya Mbak. Nah ini mulai banyak kakak-kakak sejawat yang hadir. Boleh banget kalau misalnya mau gabung bersama, bisa tulis aja pertanyaannya atau pendapatnya gitu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Tadi ya, kan betul. Mbak kita bilang tentang ini ya tempat kerja gitu. Kadang kalau misalnya kita interview kerja nih Mbak, ada pertanyaan, apa sih yang membedakan kamu dengan orang lain gitu? Itu kira-kira jawabannya gimana ya Mbak? Mungkin kan ini ada ini kakak-kakak sejawat yang baru lulus apoteker gitu Mbak, mau menapaki dunia kerja gitu. Nah mungkin kan mereka masih ya sebagai apoteker muda yang fresh graduate gitu. Kira-kira kalau misalnya dapat pertanyaan seperti itu saat interview kerja apa ya gitu jawabannya, mempersiapkan jawaban yang seperti apa gitu. Nah sebenarnya kalau interview ini ya kita perlu juga Mbak, ketika memang kita mempersiapkan interview adalah kita tahu ini perusahaannya ini butuh apoteker yang kayak gimana sih gitu ya, sehingga kita memunculkan kemampuan kita di arah sana. Seperti itu. Jadi ketika memang kita misalnya kita punya cita-cita nih, aku pingin nih dengan personal branding ini aku bisa di perusahaan X nih. Perusahaan X ini butuh orang yang misalnya komunikasinya baik gitu ya, kemudian
edukasinya baik gitu misalnya. Nah, kita mulai dari sekarang nih gitu ya, mungkin fresh graduate itu kita mulai cari workshop gitu ya, atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang itu. Jadi ketika ada interview, apa sih kelebihan kamu di sana? Kamu bisa menyebutkan bahwa apa yang sudah kamu lakukan tadi, pelatihan-pelatihan yang kamu ikuti itu kamu sampaikan gitu. Berarti juga harus ada apa ya Mbak, kayak buktinya gitu ya. Kalau misalnya emang kita ini mumpuni di bidang ini, buktinya Betul. ini. Oke. Selaras. Jadi harus selaras Mbak. Personal branding itu kan harus jujur ya, nggak boleh Oh bohong. ya. Itu yang utama Ya, gitu. itu. Betul, harus jujur, Ya. nggak boleh bohong. Jadi nggak ada yang di kita ada-adain, itu nggak boleh. Jadi apa yang di dalam Hmm. diri kita, ya itu yang kita munculkan gitu. Kemudian apalagi misalnya ada buktinya nih ya, bahwa itu kan lebih mudah dipercaya lagi gitu dengan perusahaan yang akan kita apply gitu. Oke, oke. Nah, Mbak, sekarang kan udah di era media sosial tuh, wah, Mm-mm. rame banget gitu ya. Nah, Mm. personal branding apakah hanya bisa ditingkatkan di media sosial atau bisa Mhm. di yang lain ya, Mbak, gitu. Kalau misalnya di media lainnya itu seperti apa contohnya? Oke, memang kalau sekarang itu kan media apa ya, kita itu kan nggak bisa lepas dari handphone ya Mbak Vira Iya. ya, makanya media sosial itu bener-bener luar biasa banget untuk personal branding kita gitu ya, mulai dari mungkin story kah atau feed kita gitu kan ya, atau seperti Mm-mm. ini IG live seperti ini itu kan juga meningkatkan personal branding gitu kan Iya. sebenarnya gitu kan. Nah tapi kita juga bisa melakukan ke hal yang lain gitu ya, ketika kita di kehidupan nyata tuh kita juga harus munculkan Mbak gitu ya. Mm-mm. Jadi sesuaikan apa yang kamu munculkan di media sosial dengan kamu sesungguhnya ketika ketemu orang yang munculkan juga gitu. Misalnya nih, aku ingin dikenal sebagai psikolog yang ramah anak misalnya gitu ya, di media sosial gitu kan aku juga sering sekali berkontribusi terhadap misalnya loh ini misalnya terhadap kegiatan-kegiatan anak dan remaja gitu ya. Kemudian Mm-mm. mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan di sana gitu ya. Kemudian memberikan edukasi gitu. Tapi ternyata ketika di kehidupan nyata, kok anak ini nggak ramah ya sama anak sama remaja ya gitu ya. Kok ketus banget ya kok. Ya kayak gitu. Jadi kok Iya. di Instagram bisa seedukatif itu ya, tapi kok di kehidupan nyata kok komunikasinya nggak banget ya misalnya nih ya, kok kamu nggak. Waduh. Nah itu makanya personal branding itu memang harus diselaraskan dengan kehidupan nyata gitu. Jadi nggak hanya sekedar di media sosial aja gitu. Oh, tapi ini Mbak, saya tuh jadi agak terpukul sedikit gitu ya. Misalnya kalau saya di media sosial kan kita kan inginnya memberikan yang terbaik gitu ya Mbak. Mm-mm, Tapi mm-mm, kan ya sehari-hari mungkin aja manusia itu nggak harus menunjukkan kebaikannya terus gitu. Kadang ada mm-mm. sisi kekurangannya juga. Gimana sih Mbak caranya memaintain itu? Kadang ya gitu deh. Mungkin orang Ya jadi mikirnya wajar. Mm-mm, oh beda ya gitu dari media sosial. Tapi kan sebenarnya mm-mm, ya namanya juga manusia. Ada mm-mm. sisinya baik dan buruk gitu Mbak. Ya betul betul. Namanya manusia itu pasti ada naik turunnya ya Mbak ya gitu kan ya. Kita punya emosi gitu ya. Kadang kita itu motivasinya lagi tinggi, lagi turun gitu kan ya. Kemudian belum lagi kalau ada masalah dan lain sebagainya. Tetap gini Mbak, prinsipnya adalah apa namanya, kita itu ketika membangun personal branding itu selaraskan dengan tujuan kita awal gitu kan ya. Hmm. Jadi memberikan self talk juga kepada diri kita bahwa kamu sudah Oke. ya self talk terhadap diri kita, kamu sudah uh, memilih tujuan ini nih gitu kan ya. Selaraskan apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu lakukan. Paham ya Mbak? Jadi selaraskan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ucapkan. Nah, ketika memang dalam kondisi down, nggak konsisten, nah itu yang perlu diperbaiki. Tuh. Jadi Oke. nggak masalah Mbak. Ini namanya proses kan. Personal branding itu kan Iya. proses ya, bukan hasil. Jadi ketika proses itu naik turun gitu kan ya. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Misalnya nih kita di sosmed tuh kayaknya edukatif banget gitu ya. Tapi kita ketemu orang biasa kok ngomongnya dikit banget gitu, kok nggak seterbuka gitu kan ya. Nah Iya, itu iya, iya. kita perlu evaluasi diri gitu kan. Bukan berarti kita nggak apa-apa lah. Aku memang orangnya kayak gini, enggak. Tapi kalau memang kamu ketika memang ada yang tanya gitu kan ya, memang ketika ada momen-momen khusus ya lakukan itu gitu. Jadi memang perlu selaras apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan gitu. Wah Jadi ini memberikan self talk gitu ya. Jadi secara iya. psikologis memberikan self talk terhadap diri sendiri gitu. Wah ini sangat menyadarkan saya banget deh Mbak. Pokoknya mantap.
Ini ada yang tanya Mbak Nisa Mm-mm, dari Mbak Dia Afifah, Mbak terkait mm-mm, wawancara yang tadi, kalau mm-mm, misalkan kita punya banyak kemampuan selama kuliah, tapi mm-mm. kemudian setelah lulus kemampuan itu jadi berkurang, apakah kita masih boleh ya menjawab kemampuan-kemampuan yang kita miliki tersebut? Oh, Nah, jadi sebelumnya oh, ada mm-mm. riwayat banyak kemampuan gitu Mbak. Kira-kira gimana? Oke. Mungkin sebelumnya kita ini ya, gini, kita perlu tahu juga kemampuan ini yang tadi yang pertama sesuai nggak sama perusahaan yang kita apply, itu yang pertama ya. Ketika memang kemampuan itu yang sudah berkurang itu tidak sesuai dengan yang perusahaan, ya sudah nggak masalah kan gitu. Bener ya Mbak Hmm, Kira ya. iya, Kalau benar. kemampuan ini yang kita punya selama kuliah tapi nggak, misalnya di perusahaan itu nggak terlalu Kurang. uh, signifikan, ya nggak masalah gitu. Tapi ketika memang pada saat itu kemampuan kita yang kita perlukan ketika di perusahaan itu gitu kan ya, uh, sedikit berkurang, nggak apa-apa sampaikan, tapi tetap ada apa namanya, bukti bahwa kita itu berproses. Oh iya, kemarin saya memang mengikuti pelatihan ini pada tahun 2019. Itu sudah 3 tahun yang lalu nih Mbak. Tapi Iya, sampai juga masih mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang mengarah ke sana kayak gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi tetap aja disampaikan, dituliskan gitu kan. Nah, tapi kita juga perlu sadar ketika kita menuliskan si kemampuan itu ya, berarti kita harus siap juga ketika ditanya gitu. Hmm, Nah, dan itu tadi yang saya sampaikan, nggak boleh bohong ya, harus jujur. Ketika memang pada saat itu memang uh, kita tidak maintenance apa-apa gitu ya, ya berarti nggak usah dituliskan gitu. harus ada bentuk tanggung jawabannya, begitu ya Betul, Mbak. tanggung jawab apa yang dituliskan, betul. Harus jujur dan bertanggung jawab, gitu. Mm-mm. Betul, Jeb. Oke, tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Nisa macam-macam Mm-mm. manfaatnya dari personal branding nih Mbak. Mm-mm. Sekarang kita bahas langkah atau caranya untuk membentuk personal branding itu. Tadi kan dari Mm-mm. awal itu sebagai sebuah pilihan gitu. Setelah Mm-mm. kita memilih, kemudian langkah selanjutnya seperti apa Mbak? Nah, tadi yang pertama yang itu adalah sebuah pilihan ya. Kita harus Mm-mm. biasanya gini, kita perlu munculkan apa sih yang memotivasi kita untuk membentuk personal branding yang seperti ini. Gitu ya. Kita harus cari bahasa psikologisnya ya. Kalau dari senior saya itu strong why, strong why. Apa sih yang benar-benar menguatkan kamu untuk ke arah sana gitu ya. Jangan cuma karena ikut-ikutan aja gitu ya. Kamu jadi apa ya, terburu-buru melakukan ini. Kadang-kadang kalau ikut-ikutan tuh ya udah paling cuma sebulan, nggak lama lah Mbak pokoknya gitu ya. Tapi kalau kamu Mm-mm. menemukan motivasi dalam diri kamu, strong why-nya gitu ya, aku pengen nih banyak sharing-sharing edukasi tentang ini biar nanti ketika aku kerja gitu kan ya, aku punya hal yang bisa aku berikan kepada apa ya, aku tunjukkan kepada perusahaanku misalnya kayak gitu. Jadi ada strong why-nya gitu. Itu yang Hmm. pertama. Kemudian yang kedua tadi, kenali diri kamu gitu ya. Kelebihan kamu apa, kelemahan kamu apa, itu harus jujur terhadap diri sendiri ya. Nah itu emang susah Iya. sih, kadang itu kelebihan ini apa ya gitu ya, kadang kita nggak pede gitu dengan diri kita sendiri. Nah, caranya gimana untuk biar kita itu jelas, kita harus nggak boleh menuliskan kelebihan kelemahan, itu nggak boleh di awang-awang Mbak, bahasa Jawanya ya. Jadi harus ditulisin di kertas nih ya, Oke. kelebihan aku apa. Jadi biar konkret, terlihat jelas gitu, kelebihan aku apa, kelemahan aku apa gitu kan ya. Nah itu kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, apa sih yang perlu aku tingkatkan dari diriku. Nah itu pertama. Kemudian yang ketiga, aku pengen dikenal sebagai siapa sih gitu. Misalnya kalau ibu rumah tangga, aku nggak mau sekedar sebagai ibu rumah tangga nih misalnya gitu ya Mbak ya. Aku mau ibu rumah tangga yang apa ya, ibu rumah tangga juga yang memberikan edukasi tentang parenting misalnya gitu, tentang keseharian dia gitu. Ya it's okay gitu. Jadi mau dikenal sebagai apa itu yang perlu dimunculkan juga gitu. Hmm. Nah, kemudian yang keempat itu adalah eh, kita mengkolaborasikan itu semua gitu ya. Jadi kita sudah ketemu apa namanya tadi, strong why-nya, kelebihan kelemahan gitu kan ya, tujuannya seperti apa, ya sudah kita mulai pelan-pelan prosesnya Mau seperti itu. kolaborasi. Iya Oke. gitu. Jadi dimulai aja terlebih dahulu. Jadi mungkin yang gampang gitu ya Mbak, biasanya tuh yang gampang itu apa sih, kelebihan dalam diri kita tuh misalnya sikap gitu ya. Sikap kita tuh sikapnya orangnya sopan, santun. Nggak apa-apa, mulai dari situ nggak masalah gitu loh. Jadi di Hmm. kantor gitu ya. Oh
oh anak ini nih yang ini nih yang sopan banget ya kalau ngomong. Memang kita orangnya seperti itu. Kebanyakan orang itu menyampaikan, kamu sopan banget ya orangnya. Itu berarti kelebihan kamu misalnya gitu ya. Kamu ngaku itu kelebihan kamu. Ya udah, kamu lakukan ketika kamu di kantor. Gitu. Jadi sehingga orang itu Ya. apa ya mengetahui bahwa oh anak ini yang ini loh gitu. Oke. Gitu, Mbak. Jadi mulai dari ya refleksi diri dulu ya Mbak berarti. Betul, di diri dulu, betul. Kelebihan sekecil apapun tuh bisa kita tonjolkan gitu ya Mbak. Bisa, boleh. Jadi kelebihan apapun gitu ya. Nggak harus fisik ya. Semua nggak harus fisik, nggak harus apa sih sekarang itu ya. eh, Fisik sih yang terutama nggak harus fisik ya. Jadi secara secara kelebihan, secara sifat pun juga bisa gitu loh. Apa sih kalau fisik itu kan ya sudah anugerah gitu kan ya. Jadi ya kalau kamu nganggap itu kelebihan ya nggak apa-apa, emang perlu disyukuri, emang kamu diberinya seperti itu gitu. Tapi untuk yang memang merasanya rendah diri, nah itu yang perlu dikuatkan lagi bahwa apa namanya ada hal-hal lain yang perlu ditingkatkan kayak gitu. Sebenarnya tergantung apa ya, point of view-nya aja gitu ya Mbak ya. Kalau kita Betul, betul. ini unik ya kenapa enggak gitu, bisa jadi kelebihan kita kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu eh, rendah diri gitu ya, harus meningkatkan tingkat percaya diri kita seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Betul. Yang perlu diingin lagi tuh ini Mbak, mungkin yang paling gampang sih ini. Aku ini apa ya? Apa sih yang bisa aku berikan kepada orang-orang terdekatku deh, itu aja sih. Misalnya kita untuk memunculkan ini, aku pingin jadi orang yang bermanfaat deh, misalnya gitu ya, simpelnya nih untuk Iya, simpel itu. sesimpel itu aja. Aku pengen jadi orang yang bermanfaat nih gitu. Bermanfaat itu kan banyak gitu kan ya Mbak. Kita bisa aja, oh ya udah deh mulai dari bermanfaatnya mungkin aku mau edukasi dikit-dikit sih tentang obat-obatan, farmasi itu seperti apa sih gitu ya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi nggak usah yang muluk-muluk aku harus gini-gini, enggak. Satu aja cukup cari apa ya nilai-nilai yang mau kamu apa ya anut ketika kamu melakukan personal branding ini. Yang Dalam apa yang mau proses ini ditonjolkan gitu ya apa Mbak. yang mau ditonjolkan. Oke. Mantap banget Mbak. Semua ini benar-benar saya yang tercerahkan. Alhamdulillah Teman-teman kalau di gitu sana, ya Mbak, sama-sama tercerahkan juga. iya mungkin teman-teman sejawat di luar sana juga tercerahkan sama informasi dari Mbak Nisa. Saya pun juga merasa seperti itu Mbak. Keren banget. Alhamdulillah kalau gitu bisa bermanfaat juga. Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Dia. Mbak, kalau misalkan kita dipercaya untuk naik jabatan dan menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan dengan alasan karena kita punya banyak kemampuan yang baik. Tapi ternyata setelah menjabat, orang lain bilang bahwa personal kita menjadi berubah. Apakah sebenarnya perubahan itu sesuatu yang wajar? Kira-kira bagaimana? Berubahnya ke arah mana ya? Itu yang perlu dikuatkan juga dulu ya Mbak. Perubahannya itu ke misalnya nih ya, yang dia dulu sebagai staf biasa sekarang jadi supervisor kan memang dia harus tugas dan lain sebagainya. Kalau ada perubahan ke arah sana ya wajar gitu kan ya, memang seorang supervisor kan adalah orang yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang perubahannya misalnya semakin menurun, kemampuan yang memang dulu ada semakin menurun, nah itu yang perlu tanda tanya gitu kan ya. Oh ternyata itu untuk evaluasi diri kita gitu kan. Oh iya kah aku menurun ya gitu. Apa sih yang menurun kayak gitu. Jadi memang perlu ditekankan lagi perubahannya ke arah mana gitu. Kalau perubahan yang ke lebih baik dan emang terkait dengan profesionalisme ya mengapa tidak gitu ya Pak Iya ya. betul iya memang seperti itu kan, nggak mungkin kita dari awalnya staff biasa jadi supervisor jadi manajer sikap kita sama kan, nggak mungkin ya Mbak Vira, pasti beda kan. Iya. Ya, Nah ada gitu. perbedaan gitu. Nah ini orang luar yang melihatnya kok beda gitu ya. Padahal kita kan mencoba untuk lebih profesional sesuai Betul, porsinya. sesuai porsinya betul. Nih Mbak, tadi kan sempat dibilang juga kalau misalnya memang personal branding ini sebenarnya sebuah proses, sebuah pilihan gitu ya. Nah, kadang mungkin sebagai manusia ini nggak sadar gitu Mbak. Kita ini melakukan personal branding atau malah flexing ya gitu. Karena mulai ada lagi nih Mbak bahasa-bahasa anak muda, aduh dia tuh nggak personal branding, dia tuh flexing kayak gitu. Ngasih tahu hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu katanya. Bilangnya sih gitu ya. Nah, kita ini yang mau nge-share jadinya kan ya ada rasa hati-hati, takut pengen nge-share tapi takut dibilang sombong gitu kan. Tapi ya ada rasa pengen nge-share-nya juga gitu. Kira-kira gimana ya Mbak buat
membedakan itu gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya flexing itu kan pamer ya Mbak ya, bener nggak ya? Pamer kan ya, flexing itu kan pamer. Mm-mm. Sebenarnya lu di kehidupan sehari-hari kita sebenarnya juga pamer nggak sih Mbak? Misalnya kita upload ya kan, kalau kita jalan-jalan gitu misalnya gitu kan ya, kemana keluar negeri atau ke pulau mana gitu ya, terus kita story lah, kita apa, kita foto di hotel mana, itu kan sebenarnya pamer juga gitu kan ya. Atau Udah misalnya flexing tipis-tipis gitu. flexing atau misalnya kita punya habis ikut pelatihan apa, atau misalnya kalau saya psikolog gitu ya, aku habis ngatasi aku habis konseling nih gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kita tuh pamer sedikit-sedikit Mbak, tapi flexing itu memang bagian dari personal branding sebenarnya gitu ya. Oh gitu ya Mbak ya. Cuman memang ada batasannya Mbak gitu kan, pamer Mm-mm. ini sebenarnya kalau dalam psikologi flexing flexing itu kan sebenarnya bentuk apa ya, inferioritas gitu ya. Ada rasa rendah diri gitu ya, sehingga apa yang kita punya kemudian kita munculkan, kita tonjolkan gitu. Waduh. Ya secara Oh psikologis gitu gitu, ya Mbak ya. memang tapi bukan bukan berarti itu abnormal atau buruk, enggak gitu, enggak Oke. gitu. Jadi memang ada batasannya. Kita sekarang itu apa ya Mbak, itu sesuatu yang wajar deh pokoknya, yang pamer-pamer yang seperti itu, cuma ada batasannya. Ketika Iya memang, iya iya. ketika misal dalam diri kita nih, aku kalau nggak upload kayaknya nggak tenang nih, gusar banget nih. Nah itu berarti tanda tanya gitu kan. Kok dia pengennya Oh. upload setiap hari, uploadnya sampai 3 kali gitu kan ya. Mungkin seminggu setiap hari dia upload gitu dan lain sebagainya. Itu tanda tanya. Mungkin ada apa ya? Apalagi misalnya dia merasa tadi yang saya sampaikan, aku kalau nggak upload tuh kayaknya apa ya? Kayak Gusar cemas gitu gitu, ya Mbak ya. besar gitu. Aku pengen pamer banget nih gitu ya. Nah itu tanda tanya. Iya. Gitu ya, atau sesuatu yang Mm-mm. berlebihan gitu ya, menurut norma sosial itu sesuatu yang berlebihan ya, itu memang sesuatu apa ya yang perlu dihindari gitu ya, pamer yang perlu dihindari. Sama misalnya kita hanya momen-momen tertentu gitu ya, ketika memang kita mungkin Mbak Vira lagi di apa sih namanya, kegiatan apa yang menunjang personal brandingnya, misalnya ikut pelatihan apa, kemudian story dan apa, ya nggak masalah kan gitu loh. Tapi ketika dia setiap hari apa yang dia lakukan terus dia upload terus itu kan, itu kan menimbulkan persepsi yang lain terhadap orang lain gitu loh. Nah, itu yang perlu Hmm. dihindari kayak gitu, betul. Ya, ya itu tuh ya anak zaman milenial sekarang gitu Mbak. Kayak kita mau share sesuatu tapi aduh takut nanti dibilang sama netizen kayak gitu. Nggak, oh, itu memang pamer itu sebenarnya sesuatu yang biasa gitu. Cuman ya itu ada Oh, batasannya gitu. Kita perlu tahu lah batasannya gitu ya. Misalnya ada orang yang kamu kok dikit-dikit story story sih, sampai storymu titik 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 gitu ya, jadi oh iya kah gitu, berarti itu sesuatu yang berlebihan. Misalnya kalau ada orang yang berani negur kita nih Mbak ya, itu berarti mm. suatu evaluasi buat diri kita kayak gitu. Kecuali Betul, itu jadi emang pekerjaan gitu ya Mbak ya. nah kecuali Bikin kalau memang story pekerjaan. karena endorse gitu. Nah kalau endorse ya beda lagi gitu kan ya, karena memang dia ada Iya iya. keperluan untuk di sana gitu, Oke gitu. oke oke. Jadi ya Dan selama dia yang apalagi misalnya flexing zaman sekarang tuh kadang kan terlalu ada yang sampai berlebihan ya Mbak. Apa yang satu mm-mm. lagi nih, apa yang misalnya flexing tuh kadang kalau nggak baik atau pamer itu, apa yang kita nggak punya kita paksa untuk punya. Nah itu yang nggak Nah baik itu juga. Mbak. Nah itu Iya. ya. Jadi ketika kita misalnya mau pamer, kita harusnya nggak perlu nih beli ini, tapi aku mau beli ini biar aku bisa pamer di medsos nih. Nah itu kan tanda tanya juga gitu loh. Jadi Oh. jadi ketika memang apa yang kamu punya ya nggak masalah sih, sama itu memang dalam batas wajar. Dan batas wajar tuh apa sih ya, menurut norma-norma yang ada lah gitu ya, eh, yang ada di lingkungan kita gitu ya. Nah dan kemudian harus memang jujur gitu ya. Jadi untuk membedakan Mm-mm. adalah memang kalau personal branding itu kan jujur apa yang kita punya gitu kan, yang kita Iya iya. munculkan gitu ya. Kelebihan kita yang kita punya kita munculkan, bukan kita nggak punya kita ada-adain. Nah Iya, gitu. selama itu benar gitu ya Mbak ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Betul. yang di-share adalah sesuatu Mhm. yang ternyata tidak benar, itu yang harusnya dibatasi atau bahkan mending nggak usah sama sekali menyebarkan berita-berita hoax gitu ya Mbak ya. Mhm. Mhm. Betul. Oke, ini ada teman-teman lagi nggak ya yang mau tanya? Ini seru banget soalnya dan sangat relate banget, apalagi kan anak muda zaman Mhm. sekarang, apoteker muda gitu kan. Pasti ada yang Betul. mungkin berniat memberikan sisi yang
terbaik gitu di dirinya dengan cara personal branding. Karena kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nisa juga, personal branding itu adalah memunculkan citra. Kita ingin dikenal orang itu seperti apa, begitu ya Mbak ya. Dan itu tuh prosesnya, personal branding itu proses yang emang harus dijalani. Dan harus jujur terhadap diri sendiri, banyak-banyak refleksi di. Pokoknya personal branding itu namanya proses ya Mbak. Nggak mungkin lah kita berproses menjadi seseorang yang nggak baik, nggak mungkin kan. Proses pasti tujuannya adalah lebih mengembangkan diri kita. Nah itu tadi personal branding itu memang tujuannya adalah memberikan kesan diri yang positif kepada orang lain. Tuh. Oke. Ada lagi Mbak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman sebelum saya tutup nih? Soalnya bener-bener nggak terasa banget ya, waktunya udah habis. Tapi ini seru banget. Sebenarnya saya juga sharing nih Mbak, karena kan aku sebenarnya saya sendiri pun juga bukan sesuatu yang yang benar-benar ahli banget gitu ya. Saya juga saat ini masih membangun personal branding gitu sampai sekarang pun gitu kan ya. Karena proses. Iya, proses karena nggak mudah gitu kan ya. Jadi ya menurut saya pesan-pesannya ya buat saya sendiri juga buat Vira atau teman-teman yang lain yang lihat ya, mulailah dengan mengenal diri kita sendiri dulu deh. Gak apa-apa, kita mulai jujur terhadap diri kita sendiri gitu kan ya. Kelebihan kita, kelemahan kita apa gitu kan. Apa sih yang bisa kita berikan ke orang lain gitu ya. Cukup satu dulu sih untuk dalam jangka waktu yang deket nih ya. Apa sih misalnya dalam jangka waktu yang deket, nggak usah yang mulu-mulu aku harus gini, enggak. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwa oke, aku cuma mau bermanfaat buat orang lain. Nah, bermanfaat ini kan perilakunya banyak nih. Nah, itu yang kamu muncul. Sehingga itu konsisten Mbak gitu. Jadi konsisten terlihat di kehidupan nyata dan kehidupan di medsos, misalnya kamu mau upload dan lain sebagainya kayak gitu. Yang penting tadi juga jujur, tidak jujur terhadap harus jujur terhadap apa yang kita punya gitu. Nggak boleh memaksakan diri diada-adakan gitu. Benar-benar Mbak. Intinya tuh pelan-pelan dijalani gitu ya. Betul, pelan-pelan aja. Kalau ada naik turunnya itu wajar lah. Cuman yang penting kita punya target. Maksudnya misalnya kita pengen personal branding di IG gitu kan Mbak ya, harus upload seminggu 2 kali misalnya. Kemudian menurun seminggu kok cuma sekali ya karena ada aktivitas tertentu ya, kita koreksi, kita ganti minggu depan aku mau upload lagi seminggu 2 kali deh gitu untuk nebus kesalahanku yang kemarin ya, kayak gitu. Jadi memang harus ada targetnya sih supaya kita konsisten. Oke Mbak Nisa, terima kasih banyak untuk segala insight yang sangat bermanfaat banget. Jujur saya merasa ini keren banget. Semoga kita bisa ketemu. Kenapa? Semoga kita bisa ketemu secara langsung gitu Mbak. Oke, betul. Semoga kita ketemu secara langsung. Mungkin ada event-event di luar, mungkin ya sapa-sapa kalau ada di jalan. Iya, sama teman-teman AWP Jawa Timur yang lainnya. Oke, siap. Oke Mbak Nisa, saya tutup live talk show hari ini Ngobati episode 2. Terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk waktunya juga. Mohon maaf juga kalau saya ada salah kata. Oke, maaf juga kalau ada salah-salah kata juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Mbak. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat kakak sejawat yang sudah gabung dari tadi dan juga ada yang sudah menyampaikan pertanyaan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Ngobati Ngobrol bersama AWPJ Jawa Timur episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nisa.